Mungkin kalau gitu saya bisa panggil ada dua narasumber hebat yang akan menemani saya. Ada Bapak Widya dari Planetarium dan Observatorium Jakarta dan juga ada Kabela dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Silakan bergabung di panggung. Boleh minta tepuk tangannya semua. Oke. Ya, siang Pak. Oke, silakan bisa join siang. Boleh. Nah. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, para hadirin pameran, pada siang hari ini dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, sambil menemani Bapak Ibu di pameran, ingin sharing tentang bincang santai tentang astronomi dan kebudayaan. Nah, ini ada dua narasumber yang tadi juga mungkin Bapak Ibu yang datang pameran juga sudah, yang datang seminar di pagi hari juga sudah mendengarkan Pak Widya. Mungkin Bapak bisa menyapa dulu. Selamat siang. Udah makan semua ya? Udah. Oke, terima kasih Bapak. Dan juga ini dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta ada Kak Bella. Silakan. Ya, semuanya. Gimana, cukup terdengar suaranya atau tidak? Suaranya cukup jelas. Oke, mungkin suara. Oh, udah. Udah. Selamat siang. Sudah jelas? Oke. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, pada siang hari ini mungkin akan sharing sedikit tentang apa yang mereka sudah dalami terkait dengan astronomi dan kebudayaan di Nusantara. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Wid. Silakan Mbak, kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Dan bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang mau join ke tengah, silakan untuk mendekat, boleh duduk mendekat, tidak masalah. Kalau ada yang mau keliling sambil di pamerannya, boleh juga. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kita santai saja di sini ya. Oke, nanti juga bisa sambil didengarkan, ada presentasi atau video akan ditampilkan di sebelah kiri Bapak Ibu semua. Oke, saya persilahkan Pak Widya. Ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sedikit santai di sini ya, untuk sekedar bincang-bincang tentang apa sih kaitannya ya budaya dengan astronomi. Ya, selama ini kita membayangin astronomi kan ilmunya hitung-hitungan, teleskop, terus tadi apalagi tentang hujan meteor dan sebagainya. Nah, yang jelas apapun pengetahuan kita sekarang tidak lepas dari perkembangan ilmu dari dulu, dari awal asal muasalnya. Ya, seperti contohnya yang gemar matematik atau menghitung ya. Kita kan kadang-kadang nulis 10, 100, 1000. Pertama kali angka 0 tuh kapan sih lahirnya gitu. Ternyata lahirnya bukan di negara Timur Tengah, bukan di mana-mana, tapi itu konsep dari kesempurnaan. Dan di India juga ada, itu gambarannya kayak lingkaran, terus akhirnya itulah jadi angka 0. Karena huruf Romawi ada nggak angka 0? Nggak pernah kenal ya, angka 0 nggak ada ya, karena memang bukan timbul di sana ya, istilahnya begitu. Jadi astronomi pun juga sama, bahwa kita dulu punya budaya, punya cerita, punya legenda, termasuk siapa yang tahu nama planet nanti yang kelihatan awal malam ada nggak? Atau pagi-pagi atau subuh? Venus mungkin? Venus ya? Venus kelihatan. Itu Venus dari nama mana tuh? Ada yang tahu nggak? Oh, ada yang jawab Latin, Mbak? Latin negara mana kira-kira? Yunani, hampir benar. Jadi nama-nama planet itu kan dari cerita kisah-kisah ya, kisah-kisah tentang Zeus, tentang Jupiter dan sebagainya. Venus itu dari budaya Romawi, karena orang Yunani nggak kenal Venus, kenalnya Aphrodite. Nah, kalau di Yunani mereka biasanya kenalnya Zeus.
Tapi begitu akulturasi ditaklukkan Romawi, tokohnya diubah, namanya Jupiter. Nah, tapi ternyata di Jawa kuno, ya sebut saja era-era awal-awal Masehi udah ada punya nama, namanya Rahaspati. Nah, atau sekarang mungkin ada yang namanya Respati ya. Itu dari dewa juga, dewa penguasa langit, Rahaspati. Kemudian, nah yang mungkin jangan ketawa dulu. Misalnya Venus, dewi kecantikan, kita kenalnya Sukro. Jadi Sukro tuh bukan makanan ya, tapi ternyata nama dari penamaan hari Jumat. Nah, jadi di sini saya singkatkan di situ bahwa memang ada track ataupun sejarah lini masa sedemikian kita dapat mengenal apa yang diketahui sekarang. Nah, kemudian juga misalnya tadi sempat ada yang nanya tentang fenomena ya, tanggal 30 Agustus ya, katanya konjungsi. Nah, ternyata di budaya di di Papua itu sudah mengenal kalender yang mengaitkan ritualnya berdasarkan peristiwa konjungsi di masyarakat Biak. Jadi mereka ada tuh catatan-catatan yang menunjukkan konjungsi. Konjungsi pada dasarnya kalau di kubah langit tuh berdekatan. Misalnya antara Saturnus kita bisa lihat ternyata dekatnya juga ada Jupiter misalnya, itu dapat dikatakan konjungsi. Juga misalnya tentang meteor, catatannya pada era abad 18 awal, mungkin kalau ada yang dari Solo ke Jogja kenal namanya buku Serat Centini, itu ada tuh masalah tentang meteor, bagaimana dia berwarna-warni. Kemudian kalau belajar tentang sejarah Majapahit, akhir kerajaannya itu ada juga tentang pemunculan meteor dan komet, tapi mereka mengenalnya sebagai teluh beraja atau lintang kemukus. Itu ada tuh deskripsinya. Bahkan saya coba telusuri dari catatan dari NASA, Forum Eropa, dari ESA, itu kira-kira komet apa yang terlihat pada saat itu. Nah, akhirnya kita kombinasikan nih apapun pengetahuan sekarang dengan apa yang tercatat pada zaman dulu. Jadi antara adanya manuskrip, kemudian kita yang sudah merasa modern itu bisa kita cek. Misalnya tadi kebetulan di dalam waktu seminar ada dari Kementerian Pendidikan menuliskan tentang peramalan Joyoboyo. Nah, di situ ada peramalan Joyoboyo, konon kabarnya nanti gini. Nah, kebetulan sekian ratus kemudian kejadiannya persis ada. Nah, kemudian itu istilahnya apakah mereka menghitung atau memang tahu dengan sendirinya. Nah, itu masih harus ditelusuri ya. Ya, karena kalau misalnya tahu dengan sendirinya kan udah kayak metafisik ya, yang susah kita hitung gitu. Tapi untuk beberapa budaya mereka sudah mencatat, kayak di Tiongkok itu ada catatan matematis, itu jauh sebelum Masehi akan terjadi peristiwa gerhana. Dan nyatanya setelah lewat 1 milenial, berarti 1000-an tahun, ternyata benar. Artinya pengetahuan itu sudah termatematika, udah terhitung. Jadi udah ada teorinya. Hanya saja memang teorinya sederhana gitu ya. Nah, itu hanya kita bisa tahu dari kira-kira budaya mana yang dulu menghasilkan karya tersebut.
Nah, kemudian apakah ada dampaknya di budaya lain? Nah, misalnya gini, di Indonesia kita kenal misalnya hari Senin gitu ya, Senin. Awal-awalnya kan dulu kan bukan Senin kan, tapi Isnain, akhirnya Senin. Tapi kita coba, hari apa kita ke sana? Yuk hari Senin, berubah artinya huruf pun juga akan berubah. Biasanya Rabu, kita bilang Rebo aja deh, jadi Rebo. Tapi di yang saya tahu bisa di salah satu keraton di Jawa Tengah itu mereka Harbo. Jadi istilahnya bukan Rebo, bukan Rabu, tapi Harbo. Harbo. Ya, tapi yang penting di sini adalah bahwa kita harus menelusuri sekedar nama ya, sekedar nama. Dan nama, nah itu akhirnya menjadi suatu tinggalan. Nah kebetulan saya berhasil mengumpulkan nama-nama untuk matahari. Ada yang namanya Aditya nggak di sini? Ada yang namanya Aditya nggak di sini? Aditya. Aditya. Atau mungkin ada yang namanya Surya, gitu. Kan sama aja ya. Surya. Aditya, Surya. Nah itu baru 2 ya untuk matahari. Ya ternyata di Jogja Solo ada 133 nama untuk matahari. Dan yang harus kita telusuri bahwa ada nama-nama yang menunjukkan waktu. Jadi katakanlah mungkin nanti Kak Bera juga akan bahas. Kita tahu siapa yang nggak tahu Scorpius, tahu ya? Scorpius. Nah di Jawa tuh ada 3 nama sebenarnya. Kalau dia baru terbit, namanya Lintang Klopodoyong. Begitu dia di meridian atau transit atas atau dekat zenit, namanya Banyak Angrem. Kalau dia sudah nyaris terbenam, namanya Sangkal Putung. Karena kalau kita lihat Scorpio kan kayak kalajengking ya. Nah kalau kita lihat kalajengkingnya kan kayak gagang golok kayak yang tinggal gagangnya aja. Makanya dibilang Sangkal Putung. Jadi dia karena udah mau talaknya sudah di ufuk barat. Nah jadi kalau kita bahas budaya, ya kita harus melihat dari awal perkembangannya seperti apa, kemudian kalau kita lihat lagi fungsinya apakah berubah dan sebagainya. Nah sampai sini ada yang bertanya tentang budaya. Tuh saya mau nanya Pak, saya mau nanya dulu. Karena saya penasaran kan tadi ceritanya dari sampai ramalan juga mungkin kita bisa hitung apa ada hubungannya dengan astronomi. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Pak versi kayak kalau di luar negeri itu ada legenda kalau ada kemunculan komet itu nanti akan ada hubungannya kematian raja yang saat ini berkuasa gitu. Itu ada nggak versinya di Nusantara gitu? Kalau cerita-cerita seperti itu dikaitkan ya dengan peristiwa baik atau buruk, itu tersebar di mana-mana di Indonesia. Jadi misalnya planet ini kelihatan kapan tandanya ini. Ya, termasuk yang tadi saya sebutkan yang di Joyoboyo itu tahun 65, ramalan tentang 1965. Apakah itu sekedar kebetulan atau apa? Kita belum tahu. Bisa pasti. Iya. Tapi kalau bisa sedetail itu hampir sama dengan yang sesungguhnya, boleh dong kita kasih tanda tanya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi memang termasuk katakanlah yang lahirnya Pisces ada nggak di sini? Yang lahir Pisces ada nggak? Pisces angkat tangan, Pisces nggak ada? Yang lahirnya Pisces. Bukan saya juga soalnya. Saya juga sekarang bukan Pisces lagi saya. Apa Pak? Jadi Aquarius saya. Oh geser ya Pak. Nah jadi dulu saya katanya orang Pisces.
Tapi lihat-lihat bukan, salah, yang Aquarius saya. Jadi maju. Jadi yang menganggap kalau boleh tahu zodiaknya apa Mbak? Libra. Sebelum Libra apa? Virgo. Nah jadi kalau yang benar itu bukan Libra pasti. Libra karena kalender horoskop kan. Sementara sesungguhnya kalau kita lihat langit bergeser sebulan sebelumnya. Jadi saya kalau menurut kalender horoskop Pisces, tapi ternyata tanggal segitu matahari ada di Aquarius, artinya saya Aquarius. Nah, gimana sih tentang zodiak? Nah, zodiak ini kalau kita lahir matahari lagi di mana? Kalau lagi di Pisces, maka zodiak kita Pisces. Yang merasa bintangnya Scorpius, maka ketika lahir bintang kita Scorpius. Nah ternyata kalau kita lihat di Indonesia ada juga itu tentang zodiak, banyak sekali ya. Mungkin nanti akan saya tunjukkan, tapi kita ngobrol dulu. Nah kemudian tentang zodiak ya. Nah jadi zodiak tuh ada juga. Mungkin yang dari Bali juga sangat kenal dengan zodiak. Nah kemudian yang lain yang terkait budaya itu adalah kalender musim. Nah jadi bahkan tadi di seminar dikatakan tuh bahkan penentuan dari benda langit jangankan untuk pertanian, musim kawin pun ada gitu dalam bukunya gitu. Oh, hari kawin yang baik itu seperti apa? Dan jangankan untuk manusianya, untuk musim kawin pun juga ada agendanya gitu. Itu makanya sedemikian detail ya nenek moyang kita mencoba mencatat itu dikaitkan dengan posisi benda langit atau penampakan dari benda langit. Nah, artinya kita yang zaman sekarang nggak ada salahnya untuk mengecek kembali patokan tersebut. Kalau memang ada yang kurang kena misalnya, ya kita adaptasiin aja. Misalnya harusnya, misalnya ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 12 Agustus. Ya misalnya benda langit yang cocok apa? Ternyata ada perubahan, ada koreksi. Tidak ada salahnya, ilmu pengetahuan selalu terkoreksi. Kalau enggak orang nggak makin pintar kan. Nah koreksi, kalau memang harus dilakukan koreksi kita koreksi. Tapi bukan berarti metodenya salah. Metodenya udah benar, hanya saja objeknya yang harus disesuaikan. Nah misalnya seperti itu. Nah jadi katakanlah musim tanam, musim tandur itu memang apa yang menjadi penampakan langit saat ini kita adaptasi dengan cara dulu. Jadi caranya masih dipakai, objeknya saja yang disesuaikan. Wah hebat sekali Pak. Istilah dari Pranata Bangsa ya. Nah demikian pula dengan kalender. Kalender yang kita pakai, toh kita tiap 4 tahun ngelakuin koreksi kan. Kabisat, ada kabisat, ini kita koreksi. Yang bagi muslim pakai kalender hijriah sama juga. Setiap berapa puluh tahun, seingat saya 33 tahun ada koreksi kalender itu. Jadi kalau dibilang kalender hijriah biasanya kan kalau kita beli kalender ada kalender Islamnya, ada kalender Jawa yang umum ya, ada Masehi biasa. Nah itu bukan berarti tanpa koreksi. Kalau Masehi jelas 4 tahun sekali, kabisat, bulan juga ada. Nah kalender Jawa pun juga sama. Bahkan kalender Masehi tadi udah saya sampaikan tahun 1582 itu dikoreksi 10 hari. Nggak tanggung-tanggung ya. Jadi koreksinya bukan kalau kita kan paling misalnya ada perayaan apa beda sehari lah ya. Ini enggak, 10 hari, bayangkan. Dan itu disepakati karena langitnya ya menunjukkan sesuatu yang benar.
matahari nggak mungkin bohong, bintang ya di situ gitu. Artinya patokan matematik kita yang harus kita sesuaikan dengan alam sesungguhnya. Nah, itulah budaya. Nah, sekarang kita bayangkan, kita merasa modern sekarang. Ya, gimana nanti anak turunan kita 2000 tahun lagi? Anggap kita apa? Itu leluhur saya. Tapi selama kita punya catatan dan bisa terekam seterusnya, itu akan dijadikan landasan. Oh, dulu nenek moyang kita ada kesalahan nih, hitungnya seperti ini. Ya buktinya Einstein aja kan diubah rumusnya. Padahal baru tahun 1905 ya, 1002 kali ya, 1905 dan 15. Ya. Toh ada koreksi sama generasi selanjutnya. Siapa? Hawking misalnya. Terus ada koreksi lagi. Ya, itulah pengetahuan. Ya pengetahuan kan buatan kita ya. Nah kalau nggak sesuai alam ya harus disesuaikan dengan alam. Nah itulah inti dari budaya ya. Jadi kemudian apalagi yang biasa kita cerita misalnya. Ya kalau cerita bawang merah bawang putih udah biasa ya. Nah itu istilahnya ternyata memang nenek moyang kita tidak hanya di Indonesia, di mancanegara, penampilan dari sebuah benda langit sering melahirkan cerita, dongeng. Ya buktinya tentang nama-nama Jupiter, segala macam mitologi Yunani, mungkin kita udah sering baca ya, sedikit-sedikit gitu, baca. Nah ternyata kita juga punya, misalnya kenapa ada lintang Waluku, apa sih sejarah? Itu didongengkan. Nah, kalau di Jawa khususnya yang saya coba pelajari, itu biasanya dibuat tembang. Ya kalau tembang ya pakai gamelan gitu ya, ada sindennya, terus cerita gitu ya, mau copat dan sebagainya. Nah, memang susah. Saya sendiri mengakui bahwa saya punya kendala dalam bahasa. Karena apa? Tulisannya kan aksara Jawa kuno ya. Wah, zaman sekarang Mbak dari mana? Lombok. Bisa aksara Lombok yang udah lagi. Nah, saya juga sama. Nah, kebetulan Kak Bella ini masih bisa. Nah. jadi kemarin ketika di sini ada yang aksara Jawa, saya panggil Kak Bella. Bacain dong. Ini mungkin ada yang salah nih. Ya ternyata bisa dikoreksi. Nah jadi itulah kalau memang sejarah ini, sejarah kita nih nanti kita punya catatan lengkap, kita bayangkan bisa kita bikin kapsul waktu, misalnya tabung aluminium kayak yang karat apa, kita pendem kali-kali nanti generasi ke-10 baru buka gitu, mereka punya catatan. Nah sayangnya pada era-era dulu sedikit yang melakukan, ataupun ada hanya kalangan terbatas, misalnya di istana, di keraton dan sebagainya. Mereka sudah punya pujangga. Ya kita udah akrab ya dengan Mahabharata, Ramayana ya. Nah siapa yang tahu nama galaksi kita? Nama galaksi. Bima Sakti, tahu nggak ceritanya? Bima Sakti ya. Nah, kalau pengen tahu ceritanya, buka buku Mahabharata. Ada 18 parwa, 18 buku. Itu ambil parwa yang pertama, namanya Adi Parwa. Di situ ada cerita tentang kenapa Bima disebut sakti. Nah, jadi kisahnya singkatnya, Bima tahu ya, Bima, tokoh Bima, Pandawa 5 ya. Nah itu disuruh mencari air abadi. Nah, tapi yang nyuruh gurunya, dan gurunya pengen si Bima tamat riwayatnya. Bayangin guru tamat riwayatnya, karena ini gurunya Kurawa juga.
Nah, sementara dia kesayangannya Kurawa. Nah, dikasih tugas-tugas yang sulit, salah satunya udah lulus, salah satunya adalah ke samudera. Bertarung dengan naga dan menang. Nah, di akhir kisah itulah karena menang dia mendapat jadikan Bima Sakti. Pada dasarnya inti ceritanya adalah ketika Bima berhasil menaklukkan hawa nafsu duniawinya. Nah, jadi ketika berantem dia nggak fisik, tapi dia harus apa ya, yang populer ngerogoh sukmo ya. Jadi diri sejatinya yang bertempur. Dan naga itu kalau saya ingat-ingat, iya ya, zaman Adam Hawa kan juga ular besar ya yang disuruh bertugas menjerumuskan Adam alaihissalam. Nah itu ya, jadi itu kisahnya panjang. Itu kalau wayang kulit satu semalaman sendiri ceritanya, tapi intinya di situ. Nah kemudian ada nama-nama lain, entah itu Lintang Lanjar Ngiring, Lintang Waluku, banyak sekali. Nah di sini saya coba contohin aja nama-nama ya. Ini tentang gerhana. Ini tentang gerhana matahari. Ini juga yang dibahas tadi pagi ya Pak? Iya, ini tadi pagi. Mungkin sebagian udah, jadi saya lewatin aja. Saya ingin langsung ke. Nah ini ketika coba menelusuri. Jadi masalahnya gini, ketika kita mencoba melihat budaya, otomatis kita melihat tinggalan atau arsip. Nah arsip itu kita tahu banyak di ukiran, tulisan, patung, candi. Artinya kita harus mempelajari itu satu persatu. Ketemu nggak di sini, ketemu nggak ketemu, dan sebagainya. Juga di karya-karya tulisan. Ini beberapa coba saya tunjukkan. Nah ini misalnya bintang banyak ya. Jadi, nama terkait bumi. Ini terkait matahari Pak. Nah ini terkait bulan. Nah ini betapa di Indonesia banyak sekali ya nama-nama. Sorry, dikunci. Ya, udah kan? Maju lagi. Ya. Oke. Oke, ini digeser ya biar lebih kelihatan. Nah. Sip. Contoh saja. Jadi dari manapun Anda di Indonesia, sebenarnya Anda bisa menelusuri sejarah dari budaya astronominya. Kemudian ada juga nih dari Nggano, dari Sumba, Sumbawa, Sasak. Nah Sasak itu ada. Itu tadi dari Lombok ya. Ya di. Nah kemudian, nah di sini tentang zodiak pun di Indonesia banyak sekali nama-nama yang terkait ya. Ini saya belum sempat semuanya ya, waktunya belum ada. Jadi hanya sebagian yang coba saya kumpulkan. Yang lainnya tidak saya tampilkan di sini. Saya ambil contoh saja. Ada 12 yang sudah terdata. Nah ini Pisces, Aries.
Tapi kelihatannya ada polanya gitu ya Pak. Kalau tadi ada apa yang sebelumnya ada Kumba dari yang nomor 2 tuh. Nah, itu walaupun bahasanya beda-beda tapi tipikalnya mirip-mirip Ya, gitu. tipikalnya mirip. Nah, Nah, kayak ini bisa kita telusuri. Bali itu masih era-era Majapahit lah, pada zaman-zaman Majapahit budayanya. Nah itu dapat kita tarik tipikalnya ke Sanskrit. Jadi kalau kita Sangsekerta ya, jadi kalau nama-nama Sangsekerta gitu di Bali masih kental. Jadi nama yang di India dengan atau Sanskrit dengan di Bali biasanya hampir sama. Tapi untuk yang lain ada yang beda, ada yang mirip juga sih. Nah ini yang saya katakan tadi yang tentang cerita-cerita, mungkin dongeng-dongeng, nah, kisah bulan juga. Ini tadi yang tentang apa? Yang ikut seminar mungkin tentang dua langit ya, antara atas bawah, langit bumi. Itu banyak sekali di budaya di Indonesia ya. Kira-kira itu contoh-contoh saja. Mungkin pertanyaan iseng Pak. Ini siapa tahu ada yang mau apa cari inspirasi nama bayi gitu ya. Nah, ada nggak Pak rekomendasi yang kental dengan apa budaya dan astronomi tapi artinya bagus juga Pak? Bapak punya nggak? Usah jauh-jauh, matahari aja 133 nama, silahkan pilih. Bulan ada 70 berapa? 70-an tadi ya? 70-an. Nama bumi ada 78 nama, itu baru itu ya, belum bintang. Belum lagi kayak zodiak. Tadi begitu banyak nama-nama ya. Jadi istilah dasar nama lah ya. Banyak. Belum lagi kalau kita cross, itu hanya yang saya temukan di sekitar Jogja Solo saja, belum sampai ke Gresik, belum sampai ke mana, belum ke Bali dan seterusnya. Nah ini nama banyak. Ini contoh-contoh saja. Nah pembanding sih kita bisa bandingkan dengan mancanegara ya. Tapi di Indonesia juga banyak cerita-cerita seperti itu. Mungkin intro dari saya itu dulu, mungkin nanti bisa kita teruskan. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin saya buka dulu. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin ke Pak Wid. Oke, boleh silahkan. Apakah saat bulan Yunani dan Romawi itu masuk ke Arab, Nusantara itu bersamaan? Ya, Baik. Ya, silakan. Sebenarnya saya mau tanya di seminar, tapi karena buru-buru ada orang. Oke. Mungkin satu-satu dulu kali ya. Boleh. Jadi tadi tentang transformasi ya dari Yunani, Romawi, Arab, kemudian sampai di Indonesia gimana ya? Oke, jadi pengaruh kalau Yunani, Romawi udah jelas lah ya. Ke Arab juga ketika sudah perang salib dan sebagainya itu akulturasi. Jadi saintis dari Arab pun tidak memberangus ya apa yang ada di Romawi saat itu, banyak juga yang diambil ya. Jadi kayak Romawi pun cerita-ceritanya tidak diberangus tapi hanya tokohnya diganti. Nah Arab juga demikian. Nah ketika ke Indonesia, di sini pun kan juga sudah makan Hindu Buddha ya, mereka pun juga tidak serta-merta. Jadi tetap ada yang dipertahankan. Nah, akhirnya ya nama Senen kan dari sana. Sementara itu konsepsi untuk katakanlah bulan. Senen itu terkait dengan hari bulan. Nah, hari bulan diambil dari sana gini-gini, terus sampai sini
Isnain akhirnya jadi Senin. Nah, sementara kita mengenalnya sebagai Soma kalau di Jawa. Nah, tadi juga tentang katakanlah hari Selasa, itu juga ada. Tapi Selasa pun juga sebenarnya tidak ngambil dari Romawi, tapi dari budaya Norseman. Norseman itu Norwegia, Skandinavia, dari itu. Jadi ada yang hilang, tapi tetap ada yang bertahan. Nah, kita pun tetap menganggap itu ada dewa-dewi pelindungnya. Nah, jadi termasuk perhitungan matematis dan sebagainya itu juga sebagian diadaptasi, sebagian kita tetap bertahan. Nah, jadi itulah. Tapi ada yang konsep yang diasimilasi, artinya udah nggak ketahuan lagi. Ya kalau akulturasi sebenarnya kan kayak minyak sama air ya, tetap ada nama-nama Sanskrit gitu, tapi dipakainya bukan untuk yang terkait dengan religinya. Nah, tapi ada yang asimilasi yang udah nggak ketahuan lagi, udah punya bentuk tersendiri. Itulah budaya ya, budaya kan seperti itu. Juga termasuk yang dari Arab. Itu dalam astronomi pun sama. Jadi istilah-istilah pun juga ada yang dikaitkan dengan ranah Arab, tapi tidak sepenuhnya dihilangkan yang lain, tapi filosofisnya masih ada yang dipertahankan. Itu di Indonesia seperti itu. Makanya sampai sekarang juga kita juga bisa kenal tadi Yunani, Romawi, tapi Arab juga ada pengaruhnya dan itu nggak hilang gitu, nggak ada yang kayak tergantikan gitu, karena ada konteksnya masing-masing juga ya di budayanya. Tuh. Tadi satu lagi mungkin apa? Apa yang harus diperhatikan dan siapa yang harus memperhatikan agar astronomi dengan hubungannya dengan Nusantara ini selain literasi, apa yang harus kita lakukan ya agar biar orang nggak lupa atau nggak punah gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab tuh? Ya, siapa yang bertanggung jawab dan sampai orang luar pun tahu sebenarnya di Nusantara ini sebenarnya ada hubungannya dengan astronomi sejak dahulu. Ya, sebenarnya kalau untuk masalah kebudayaan secara umum yang harus bertanggung jawab adalah warga negara. Kita merasa Indonesia, kita punya kebudayaan. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Masa kita ingin mengagungkan kebudayaan kita, tapi ternyata kita warga Amerika? Kan nggak mungkin kan? Pasti orang Amerika, wow, Amerika is the best. Nah, gantian Indonesia is the best. Itu secara global. Artinya ketika kita mendapati ada bidang-bidang keilmuan apapun, bahwa itu berasal dari nenek moyang kita, harusnya kita, siapapun dia. Nah, artinya, bukan kita menonjolkan kesukuannya, tapi bahwa ini ada loh, gitu. Bukannya nggak ada, gitu. Nah, itu mau nggak mau kita. Nah, memang ada penugasan khusus, misalnya kan biasanya di daerah-daerah masih ada ya kepala adat ya, itu kan dipilih masyarakat. Nah, kemudian kalau di dunia akademis misalnya kan ada profesornya, tiap bidang ada. Ini kepala adat ada, kepala religinya juga ada kan, tiap kelompok. Nah, kalau itu bisa berkolaborasi, betapa nikmatnya untuk mendiseminasikan suatu produk budaya. Jadi katakanlah kita udah nemuin ini ke dunia akademis. Nanti dari kepala adat atau mungkin di sini pujangga keraton misalnya bersama, ini ada loh Lintang Waluku secara akademis ditemukan. Nah, Lintang Waluku berdasarkan sejarah di kerajaan seperti apa,
karena di sini ada pemukanya, tidak pemukanya ketemu kan bisa menjadi satu tim. Dan nanti akan menelurkan syukur-syukur yang tadi dari kementerian 10 target budaya itu kan, dari teknologinya, dari tradisi lisannya, itu kolaborasi. Nah artinya kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, kita semua. Itu jawaban pertama. Adapun secara teknis, nah baru kita bisa bikin itu. Ya mungkin Kementerian Pendidikan ada divisinya, kemudian Menteri Kebudayaan atau bahkan ESDM atau kegiatan yang bersifat kesenian itu ada divisi-divisinya. Nah seperti itu. Jadi kalau pertanyaan secara jawab global ya siapa yang harus bertanggung jawab, kita semua. Tapi memang ada teknisnya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak namanya siapa? Mbak Nana. Mbak Nana nanti setelah selesai ada souvenir ya yang menunggu. Jangan lupa nanti habis selesai samperin lagi ke depan, nanti diingatkan. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin next dulu Pak, karena sekarang waktunya Kak Bella yang sharing. Nah nanti boleh disimpan dulu ya. Oke, selanjutnya akan ada yang sharing. Ini ada Kak Bella dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Ini sebelum mulai juga saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru saja berkunjung ke pameran untuk selamat datang dan silahkan ikut bergabung bersama kami. Di sini ada bincang santai sedang membicarakan astronomi dan kebudayaan. Nah, untuk Kak Bella ini akan mau sharing. Lebih spesifik lagi, tadi kan Pak Wid sudah cerita lebih umum ya tentang astronomi dan kebudayaan di Nusantara. Itu ternyata banyak sekali tadi dengan nama-namanya, dengan ceritanya, dan ini bahkan baru dijelaskan singkat. Nah, Kak Bella ini akan secara spesifik cerita tentang apa Kak? Boleh singkat? Tentang video yang saya buat, dia tentang etnoastronomi Jawa tentang Pranata Mangsa. Oke, tentang Pranata Mangsa ya. Ini mungkin saya coba kenalkan sedikit ya. Dari yang saya tahu Pranata Mangsa ini mungkin Pranata Mangsa ini adalah kalender yang dikenal di budaya Jawa, betul ya? Nah, nanti akan diceritakan lebih banyak lagi setelah kita nonton ini dan juga akan diceritakan oleh Kak Bella. Untuk videonya dulu silahkan diputar. Kalian pernah nggak sih lihat 3 titik seperti ini di langit? Ini adalah sabuk Orion, 3 bintang berjajar, bagian dari rasi bintang Orion. Ada yang kenal? Kebanyakan orang mungkin sudah akrab ya mendengar nama-nama bintang seperti bintang Taurus, Libra, Scorpius, Orion, Gemini, Pegasus, dan lain sebagainya. Mereka adalah rasi bintang resmi yang penamaannya banyak diadaptasi dari kisah-kisah mitologi Yunani dan Romawi. Lalu, gimana ya dengan di Indonesia? Rupanya, masyarakat Indonesia kuno juga punya nama-nama bintang sendiri loh. Mereka juga menamai bintang-bintang dengan nama yang berkaitan dengan budaya atau mitologi setempat. Lintang Kartika, Lintang Banyak Angrem, Lintang Gubuk Penceng, Lintang Klopo Doyong, Lintang Waluku, Lintang Sakti Gumarang, Lintang Wulanjar Ngirim, dan lain-lain. Mereka adalah bintang-bintang yang namanya diambil dari cerita budaya Jawa. Unik ya? Nah, bintang-bintang tadi diantaranya pernah dan masih digunakan sebagian masyarakat Jawa sebagai penanda untuk menentukan masa tanam dan panen secara tradisional. Penentuan masa ini disebut dengan istilah Pranata Mangsa. Pranata Mangsa dalam bahasa Indonesia artinya adalah aturan waktu. Dia merupakan kalender tradisional yang digunakan para petani Jawa untuk menetapkan waktu-waktu yang tepat dalam bercocok tanam. Untuk menentukannya, mereka menggunakan tanda-tanda dari alam seperti rasi bintang, cuaca, maupun perilaku hewan. Ini penting loh agar nantinya tanaman mereka tidak mengalami kegagalan panen.
Kalender Pranata Mangsa berbasis pada peredaran semu matahari, sehingga satu siklusnya mirip dengan kalender Masehi, yakni 365 sampai 366 hari. Sedangkan penentuan waktu serta lamanya hari menggunakan patokan rasi bintang Orion atau lintang Waluku. Pranata Mangsa merupakan suatu bentuk kalender yang dikembangkan dan diresmikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke-7 dari Kasunanan Surakarta pada abad 19. Tujuan peresmian ini adalah untuk menguatkan sistem kalender Pranata Mangsa di antara banyaknya sistem penanggalan lain yang beredar di masyarakat. Selain itu, juga untuk membantu petani menentukan masa tanam dan panen yang paling tepat. Lalu, bagaimana sih cara menentukan musimnya? Dahulu, sebelum masyarakat mengenal adanya kalender atau jam seperti di era modern ini, mereka menggunakan pergerakan benda langit sebagai penanda waktu. Nah, dalam Pranata Mangsa sendiri, masyarakat salah satunya memakai patokan dari bintang-bintang di langit. Lalu bintang-bintang apa saja ya yang digunakan sebagai penanda? Pertama, rasi bintang Scorpius atau lintang banyak angrem. Rasi bintang Scorpius ini dikenal sebagai kalajengking di langit. Scorpius dikisahkan sebagai kalajengking yang diciptakan untuk menghukum Orion, si pemburu yang sombong. Rasi Scorpius mudah dikenali dengan bentuknya yang seperti huruf S, dengan bintang merah terang di jantungnya. Sementara di Jawa, rasi Scorpius memiliki beberapa julukan tergantung posisinya saat itu. Saat baru terbit dari timur, Scorpius disebut sebagai lintang klopo doyong karena bentuknya seperti pohon kelapa yang batangnya doyong atau miring. Sedangkan saat posisinya di atas kepala kita atau di zenith hingga menjelang terbenam di barat, ia disebut dengan lintang banyak angrem karena bentuknya seperti angsa yang sedang mengerami telur. Lintang banyak angrem adalah penggambaran dari kisah lakon Watu Gunung. Dikisahkan bahwa angsa dan kambing merupakan kendaraan Dewi Basundari saat kabur ke bumi. Dalam perjalanannya, Dewi Basundari beristirahat dan memasak dua hewan kendaraannya tadi. Ia mencampurkan daging kambing dan angsa hingga aromanya yang lezat tercium oleh seorang pertapa bernama Resi Warahaspati. Lalu bertemulah mereka. Pertemuan keduanya ini disimbolkan menjadi suatu titik temu yang dalam astronomi disebut titik Aries. Lintang banyak angrem berperan sebagai penanda adanya titik Aries yang dahulu, di mana pada awal Masehi titik Aries terletak di rasi bintang Aries. Titik Aries adalah pertemuan antara garis khatulistiwa langit dengan garis lintasan matahari. Titik ini berfungsi sebagai patokan menentukan lokasi atau koordinat suatu benda langit, termasuk menentukan lokasi-lokasi rasi bintang yang akan digunakan dalam Pranata Mangsa. Kedua, rasi bintang Orion atau lintang Waluku. Rasi bintang Orion digambarkan sebagai sesosok pemburu raksasa dalam mitologi Yunani kuno. Ciri utama rasi ini adalah 3 bintang berjajarnya yang biasa disebut dengan sabuk Orion. Uniknya, pandangan masyarakat Jawa terhadap rasi Orion ini cukup berbeda. Di daerah Khatulistiwa, rasi ini akan terbit dalam posisi berbaring, sehingga penampakannya bukan lagi seperti seorang pemburu, melainkan lebih mirip seperti luku atau alat bajak yang biasa digunakan petani tradisional. Nah, inilah asal mula penamaan lintang Waluku dalam budaya langit Jawa. Lintang Waluku adalah rasi bintang utama dalam Pranata Mangsa. Rasi ini dipakai untuk menandai awal sampai berakhirnya musim tanam. Misalnya, untuk menentukan kapan petani bisa mulai menanam padi. Ketika matahari terbenam dan lintang Waluku terbit di timur, petani akan mencoba menaruh buliran padi di telapak tangan dan mengarahkannya ke 3 bintang berjajar lintang Waluku. Jika buliran itu sudah mengalir terjatuh, maka sudah saatnya mereka menanam benih di persemaian. Ketiga, gugus bintang Pleiades atau lintang Kartika. Pleiades adalah sebuah gugus bintang terbuka yang sangat mudah dikenali. Ia terlihat seperti kumpulan bintang-bintang terang di langit utara. Pleiades dikenal dengan The Seven Sisters. Dalam mitologi Yunani kuno, ia dikisahkan sebagai 7 gadis cantik bersaudara, putri-putri dari raksasa Titan Atlas. Lalu, ada nggak sih versi lokalnya? Ada loh. Di Jawa, masyarakat menyebut Pleiades sebagai lintang Kartika. Lintang Kartika sama-sama memiliki makna bintang.
Ini menunjukkan bahwa Lintang Kartika adalah bintang yang istimewa bagi masyarakat Jawa. 7 bintang terang dalam Lintang Kartika dianggap sebagai 7 bidadari yang turun dari kahyangan untuk mandi di bumi pada kisah legenda Jakataru. Nah, dalam Pranata Mangsa, ketika Lintang Kartika sudah setinggi 2 jengkal setelah matahari terbenam, itu tandanya dimulainya Mangsa Kapitu. Pada mangsa ini, para petani sudah saatnya memindahkan bibit padi dari persemaian ke sawah. Nah, gimana sih pembagian waktu dalam Pranata Mangsa? Yuk kita lihat infografisnya. Pranata Mangsa dibagi menjadi 4 mangsa utama, yakni Mangsa Rendeng, Mangsa Mareng, Mangsa Ketiga, dan Mangsa Labu. Pranata Mangsa menggambarkan betapa alam sangat akrab dengan masyarakat Jawa. Namun kini, seiring berkembangnya teknologi pertanian modern, eksistensi Pranata Mangsa mulai luntur. Semua ingin serba cepat dan instan. Dengan penggunaan teknologi modern dan bahan kimia buatan, hasil produksi pertanian kian meningkat berkali-kali lipat. Namun, tahukah kalian, sesungguhnya alam menjadi lelah. Dipaksa terus berproduksi tanpa jeda istirahat dan menyeimbangkan diri. Padahal, dengan Pranata Mangsa yang disesuaikan dengan kondisi masa kini, pedoman atau kalender musim ini masih sangat relevan dan bisa menghasilkan produksi pertanian yang lebih baik. Jadi, yuk kita perhatikan alam, maka ia akan memberi petunjuk bagi kehidupan. Ya, mungkin boleh tepuk tangannya buat Kak Bella. Nah, tadi sudah mungkin dijelaskan di video tentang apa itu Pranata Mangsa, dan yang saya lihat ini memang menarik sekali ya, karena tidak hanya mengandalkan, kalau mungkin di tempat lain kan ada matahari dan bulan saja gitu, tapi juga melihat dari posisi objek-objek lain yang tadi sudah punya sosok sendiri atau icon sendiri gitu di Jawa. Nah, mungkin saya mau nanya-nanya ke Kak Bella, dan Pak Wid juga boleh ya nanti nyamperin atau bahkan mau ikut nanya ke Kak Bella ya. Nah, ini Kak Bella sendiri kenapa sih tertarik sama Pranata Mangsa di awal gitu? Apa yang motivasinya untuk mempelajari ini gitu? Ya sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, ini sebenarnya adalah hasil karya skripsi saya. Saya membuat video ini berangkat dari sebenarnya jawaban dari pertanyaan Mbak ini tadi. Tadi kan tanya Mbak Nana. Mbak Nana, ya. Mbak Nana tadi kan tanya tentang siapa sih yang harus gimana Mbak? Bertanggung jawab gitu. Yang bertanggung jawab untuk memperhatikan kebudayaan, tentang kebudayaan yang tadi. Memperhatikan budaya seperti ini ya. Ya, kita sendiri berangkat dari itu dan kebetulan ya saya ada minat ke sini. Hanya saja ketika saya mencari-cari info, kok nggak ada sih informasi yang enak buat dilihat, karena kebanyakan informasi itu adanya di buku-buku tertulis, dari manuskrip-manuskrip, dari buku bacaan yang seperti itulah. Kemudian saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, kemudian tertarik untuk mengangkat itu, gimana caranya supaya budaya seperti ini dan budaya astronomi Jawa seperti ini bisa diangkat dan dikenal oleh anak-anak zaman sekarang. Dan kakak tadi kan dari desain komunikasi visual ya, bahkan bukan yang ilmu budaya gitu ya, tapi punya ketertarikan buat di situ. Ini keren sekali loh, luar biasa. Nah, tadi udah nyebut tuh, effortnya tuh mungkin tinggi ya. Itu mungkin mau cerita dikit gitu, harus kemana saja waktu itu untuk mencari info-info seperti ini gitu? Oh ya, informasi ini kan karena saya dari komunitas juga ya, dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Kemudian kebetulan ini pembinanya adalah Pak Widya sendiri. Ya, jadi saya langsung saja nanya ke sumbernya langsung begitu. Dari beliau saya banyak menggali informasi, kemudian
karena background saya juga bukan peneliti astronomi tradisional seperti ini ya. Saya hanya mengumpulkan informasi-informasi yang sudah ada, kemudian bagaimana caranya saya bisa memvisualkan atau mempresentasikan apa-apa yang dari hasil informasi-informasi tadi kemudian dibuat menjadi menarik dan bisa dikonsumsi oleh orang-orang sekarang seperti itu. Dan ini kan bentuknya motion grafis video, saat ini sangat mudah diakses di media-media sosial seperti itu. Gitu, Pak. Enggak, sambil diputar aja. Sambil diputar. Saya suaranya kecilin aja. Ya biar sambil ngeliat juga ya, review lagi. Oke. Nah, nih sekarang kita ngomongin Pranata Mangsanya. Oke, sambil dikecilin. Nah, sekarang kita ngomongin Pranata Mangsanya dari yang kakak sendiri sudah pelajari gitu. Tadi kan cukup banyak ya. Tapi apa sih yang jadi favorit dari kakak gitu, dari yang ditemukan di Pranata Mangsa ini, mungkin bisa sharing juga gitu. Libra, Yang menarik dari Pranata Scorpius, Mangsa itu Orion, sendiri adalah, Gemini, Pegasus, dan lain sebagainya. Mereka adalah rasi bintang resmi menarik yang sih. penamaannya Tapi kalau banyak saya lebih diadaptasi tertarik pada dari visual-visualnya, kisah-kisah Yunani dari dan Romawi. pengamatan-pengamatan Lalu langitnya. gimana ya dengan Dari di Indonesia? bintang-bintangnya ada apa aja sih? Rupanya masyarakat Kemudian, Indonesia kuno juga punya orang-orang nama-nama dulu bintang itu sendiri loh. Mereka bisa juga ya menamai bintang-bintang dengan nama yang mengamati berkaitan dengan budaya langit, atau kemudian mitologi setempat. melihat konsistensinya, Bintang dan Kartika, bintang Banyak akhirnya Angin, bintang bisa Bubuk menjadi Penceng, suatu bintang kalender. Tokodoyong, bintang Nah, Waluku, yang bintang Sapi saat Gumarang, itu yang sulit bintang ditemui kan Bulan Jarmiri, visualnya dan seperti lainnya. apa sih sebenarnya Mereka gitu. Karena adalah banyak kan bintang-bintang tulisan-tulisan tentang yang diambil dari cerita budaya Jawa. Maluku, Unik ya. kemudian banyak anggrek. Nah, Tapi bintang-bintang kalau Waluku tadi mungkin saya diantara pernah lihat pernah visualnya, dan masih digunakan satu sebagian visualnya masyarakat itu Jawa sebagai di salah penanda satu buku yang untuk memang menentukan masa tanam direkomendasikan dan oleh panen Pak Widya secara juga saat tradisional. itu. Penentuan Tapi masa yang ini rasi bintang lain ini disebut belum pernah dengan lihat. Pranata Mangsa. Eh, Pranata Saat Mangsa itu saya dalam dibantu bahasa oleh Indonesia Pak artinya Widya, adalah aturan waktu. Dia merupakan menggambarkan kalender tradisional bagaimana yang sih digunakan para petani Jawa kira-kira untuk bentuk menetapkan rasi waktu bintang yang tepat itu dan di bercocok tanam. yang Untuk menentukannya, yang diamati mereka oleh menggunakan masyarakat di tanda masa dan lalu alam, gitu. Saya mencoba irasi bintang, menggambarkan cuaca, maupun dan perilaku hewan. konsultasi Ini ke Pak penting loh, Widya, agar Pak nantinya apakah tanaman seperti ini mereka rasi tidak bintangnya? mengalami Oh, kegagalan waktu itu ada yang salah kalender ya Pak ya, Pranata Mangsa yang berbasis rasi pada peredaran umum sapi Gumarang gitu. Bentuknya bukan seperti ini karena tanduk si sapi seharusnya dekat dengan bintang ini gitu. Kemudian panjangnya sekian atau bagaimana gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kok rasanya belum pernah nemu gitu di mana-mana. Akhirnya saya coba untuk memvisualkan itu. Nah, itu menariknya memang di situ sih. Gimana tantangannya tuh di situ. Oke. Memvisualisasikan yang belum pernah ada. Gitu. Wah, kalau gitu saya jadi penasaran nih, karena tadi memang ngomong visual, tapi ternyata visual itu penuh dengan konteks gitu. Mungkin saya ke Pak Widya dulu lagi. Nah, Pak Wid mungkin bisa jelasin Pak, emang walaupun mungkin dari budaya-budaya yang lama ini tadi punya imajinasi gitu untuk bentuk ini punya pola seperti ini, tapi memang sekaya itu konteks yang mereka memiliki gitu. Apa mereka membayangkannya seperti apa? Apalagi kan karena ini kan kita masyarakat agraris, jadi penuh dengan cerita di pertanian gitu ya. Ini memang sebanyak itu, dan apakah itu sudah terkuak semua kah? Nah, ini hanya dari visualnya saja Pak. Ya, sebenarnya kalau pengetahuan tertulisnya itu sudah tersebar di banyak tempat ya. Apalagi itu kan jadi standar di istana, dalam tanda kutip itu berarti di lingkungan keraton sudah menjadi standar. Kemudian kalau cerita di balik itu juga banyak yang sudah menjadi cerita rakyat, folklore. Nah, artinya tinggal kita mencoba menginterpretasikan kira-kira gambaran seperti apa yang dimaksud oleh mereka. Nah, jadi karena ternyata mereka punya
penjabaran yang runut, kemudian identifikasinya memang butuh pembelajaran lebih lanjut. Nah, tapi namanya interpretasi atau tafsir terhadap lagu, tembang atau manuskrip itu masih punya keleluasaan. Nah, makanya ketika Mbak Bella ini atau ada yang lain-lain juga, ya saya persilahkan untuk mentafsirkan. Tapi tentu misalnya kayak rasi bintang, ya jangan lewat pagar-pagar tertentu karena itu rasi bintang yang lain. Coba di kotak ini saja. Nah, terus katakanlah ya dengan karakter-karakter ya, itu bisa dibebaskan saja masyarakat untuk mentafsirkan. Tapi memang standarnya itu secara baku belum ada, kecuali memang di Pura Mangkunegaran. Di Pura Mangkunegaran di sana ada yang sudah ada yang disepakati, tapi peta langitnya yang nggak ada seperti itu. Jadi ada keunikan ya di sana. Jadi katakanlah nanti, nah generasi yang sekarang belajar stellarium nih, kira-kira Taurus di kotak yang mana, ya bisa aja menafsirkan gambar Taurusnya seperti apa. Dan jangan heran misalnya kita pengen cari gambar Taurus, itu bertebaran gambar macam-macam, ya itu sah-sah aja, tapi tetap dalam koridornya yang disepakati internasional ada batasnya kotak-kotak gitu ya. Nah, silahkan gambar Taurus kayak apa aja, atau misalnya gambar Virgo, wah gadis cantik nih, banyak tuh gambar-gambar tentang Virgo, tapi ya wilayahnya tertentu. Nah, itu seperti Kak Bella ini juga kayak tadi menggambarkan kayak Joko Tarub. Ya, cerita Joko Tarub kan dari saya kecil aneka itu ya, kartunnya, animasinya, bahkan film benernya gitu. Ya itu bisa terserah aja, tapi tetap temanya sama. Nah, itu untuk salah satu tadi mempertahankan budaya gitu. Jadi tema itu tetap sama, topik sama gini, tapi bumbu cerita boleh ditambah lah. Misalnya intinya kenapa ada Lintang Gubuk Penceng, itu ada rumah miring, gara-gara salah fokus dari pemuda yang melihat wanita cantik lewat. Intinya itu, terserah pengen dibikin apa ceritanya, tapi temanya itu. Jadi ketika kita membuat sesuatu, alangkah baiknya kalau kita fokus pada pekerjaan, jangan mendua, mentiga gitu ya. Makanya kalau itu kita bayangkan sebagai rumah, ya kalau begitu bisa rumahnya bisa roboh. Itu kan pesan spiritnya itu. Nah, dari pesan spirit itu bolehlah kita menggambar atau bercerita seperti ini. Nah, sayangnya saya nggak bisa gambar. Nanti gambar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala lagi. Jadi kebetulan Kak Bella ini suka melukis, ya udah. Coba kalau begini seperti apa? Hasilnya bagus. Minimal komunikatif ya, jadi istilahnya sederhana, komunikatif. Masalah datanya ya baca di buku aja lah, nggak usah di situnya gitu. Oke, terima kasih Pak Wid. Artinya emang itu ada tetap bagian yang mana imajinasi berjalan, tapi ada batas-batas yang kita juga perhatikan gitu ya. Nah, dan itu juga salah satu bagian yang mungkin buat Kak Bella tantangan tapi menarik juga ya Kak, karena menyeimbangkan antara apa yang Kakak kejar juga di visual, tapi juga dari segi isi itu juga berbobot dan benar gitu ya. Benar. Nah itu mungkin ada satu hal lagi mungkin yang kesan besarnya yang mau diceritakan atau ada yang mau di-share dari Kakak tentang Pranata Mangsa gitu selama yang Kakak pelajari, mungkin juga motivasi teman-teman siapa tahu mau melakukan hal yang sama gitu. Oh ya,
Jadi harapannya sih saya membuat ini untuk menambah literasi tentang astronomi budaya di Indonesia. Memang ini video saya dedikasikan untuk astronomi budaya, menambah-nambah referensi seperti itu. Kemudian untuk teman-teman, terutama anak-anak muda ini ya, yang punya passion atau yang suka dengan bikin-bikin informasi, infografis, motion grafis, video atau apapun lah, atau apapun yang berhubungan dengan teknologi zaman sekarang lah ya. Kalau kita suka dengan minat dengan etnoastronomi atau astronomi budaya seperti ini ya, mungkin kita bisalah sharing-sharing atau membuat karya untuk menambah informasi tentang itu, tentang astronomi budaya itu sendiri, untuk memperkaya informasi itu. Oke, terima kasih banyak. Ini salah satu contoh real ya, artinya dari kita mencoba mempopulerkan dan menjaga budaya kita agar tetap lestari, terutama pengetahuan astronomi di budaya yang mungkin tidak semua orang sudah tahu gitu ya, dan masih harus dipromosikan lagi. Oke, mungkin ada yang mau ikut juga bertanya Oke, silahkan. Udah nggak sabar kayaknya nih mau nanya-nanya. Boleh. Ini mau ke Pak Wid atau ke Kak Bella atau dua-duanya? Kedua-duanya boleh, silahkan. Saya nanti bacain lagi. Assalamualaikum. Saya dari Lombok. Ramadan kemarin itu kan saya tiap habis berbuka puasa atau menjelang mau tarawih, saya selalu lihat ke arah barat. Itu lihat Karismayo Sirius sama Orion itu kan selalu ada kan. Nah terus beberapa bulan kemudian di bulan Juni itu udah nggak ada di waktu yang sama, maghrib menjelang isya. Nah berarti ini kan bintang itu ada periodenya nih. Nah terus bintang juga dipakai buat alat navigasi. Kalau misalkan nelayan atau siapapun yang mau berkelana terus bintang acuannya sedang periodenya lagi nggak muncul, mereka pakai acuan apa? Oke, itu aja. Terima kasih. Jadi mungkin mengulang sedikit biar semuanya bisa mendengar ya. Intinya pertanyaannya adalah, kalau kita melihat rasi bintang itu nggak selalu ada di setiap malam, nanti ada waktu-waktu tertentu dia akan menghilang gitu. Nah kalau ada yang membutuhkan, kemudian dia mau cari itu dan nggak ada, itu patokannya bagaimana tuh Pak? Mungkin Pak Wid dulu boleh. Ya, memang bintang kalau dikubah langit tuh nggak pernah tetap. Artinya gini, kalau mau eksperimen ya iseng gitu ya, jam 5 pagi bangun, lihatlah di timur gitu ya, di timur kira-kira matahari akan terbit di situ tuh, kira-kira di atasnya ada bintang terang nggak gitu ya. Nah, kita lihat, kita catat tanggal 12 Agustus jam 5 pagi di timur, tinggian kira-kira ya selapak. Nah, ada kita catat. Coba bulan depan jamnya sama, bintang itu saya rasa udah di atas pada jam yang sama. 2 bulan lagi sama, lama-lama pada jam yang sama bintangnya di belakang kita. Jadi secara sederhana bintang selalu terlambat terbit ya, matahari terlambat terbit. Jadi matahari terbit nanti ini makin tinggi, besoknya matahari terbit ini udah makin tinggi. Jadi nggak sama terbit, waktu terbitnya bintang dengan matahari. Makanya orang dulu metain tuh, gesernya gini, terus jadilah lingkaran kan. Karena kan mataharinya terlambat, kalau lama-lama setahun kan satu tinggalan. Nah, itu yang dalam astronomi secara teknis disebut lingkaran ekliptika. Itulah kalender Masehi. Nah, pas. Pas tuh Pak Nongol tadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya melihat pas habis pas Ramadan ya, lihat pasti ada Sirius di situ. Oh, begitu bulan depannya kok udah iya, berarti kan udah ke barat kan. Jadi waktu matahari terbit dia makin tinggi. Begitu matahari terbit lagi dia udah terbenam. Nah, jadi dia emang gesernya ke barat.
Nah, sebenarnya itu lintasan semu tahunan matahari yang lingkarannya vertikal, Pak, karena sejatinya kan kita yang mengedari matahari. Nah, itu ya, jadi kalau dikatakan memang ada perbedaan. Itu juga kenapa ada zodiak. Kalau pas di sini, nah orang-orang dulu melihat kalau jam 5 pagi kira-kira, nah ini matahari pasti ada di rasi bintang tertentu. Nah kalau ada yang lahir, makanya sesuai dengan matahari di sana. Bulan depan pasti bergeser, bulan depan bergeser. Jadi banyak hal ya, cuman kita hanya eksperimen itu aja, kita banyak hal dapat kalender Masehi. Ya, misalnya tuh ada koreksi kabisat, itu juga bisa dikoreksi dari posisi matahari terhadap bintang. Nah, itu sudah diamati sebelum orang punya kalender. Ya, itu misalnya katakanlah di piramida Mesir, kan ada tuh pada satu view ada celah. Itu menandakan banjir sungai Nil dari posisi Sirius. Kalau Sirius ada di situ biasanya pasti banjir. Ada musim-musimnya. Nah, jadi istilahnya kalau zaman dulu jadi pendetanya. Trek, ya siap-siap. Ya, banjir bener. Kayak kita 5 tahunan lah zaman dulu di Jakarta. Oke. Praktikannya. Ya, Kak Bella ada yang mau ditambahin, Pak? Kalau tadi Mbak Widya kan udah menjelaskan tentang itu, saya mungkin langsung ngasih contohnya, tapi bukan tentang yang langsung ngasih contoh yang ini aja ya. Terkait yang di sini ya? Terkait yang di sini. Kan tadi kan Mbaknya lihat kok bintangnya pindah sih ya gitu ya, berpindah. Lah di sini juga kalau ada contohnya itu ketika mau dicari ya? Waluku. Oh iya, ketika lintang Waluku terbit dari barat gitu, saat matahari terbenam, itu adalah saatnya musim panen tiba, musim tanam dimulai. Awal sampai berakhir, ya kan? Nah, kemudian itu kan bentuknya nanti seperti waluku ya. Waluku itu alat bajak tradisional. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian beberapa bulan kemudian dia akan terus naik, itu kan berarti dia bergeser ya, naik terus sampai akhirnya beberapa bulan kemudian dia akan di langit barat dan bentuknya terbalik kan. Nah itu sudah saatnya musim tani akan berakhir. Nah itu salah satu contoh pergerakan dari si rasi bintang itu. Itulah kalau Mbak kan baru mengamati belum ada sebulan, jadi gesernya masih sedikit. Lah ini kalau yang beberapa bulan dia sampai benar-benar dari terbit sampai terbenam di waktu yang sama, seperti itu. Ya, tadi juga ini kan tadi sempat nongol ya lintang Kartika, dan tadi kan diukurnya itu sama-sama saat matahari terbenam. Nah kan tadi lintang Kartika sama lintang Waluku sebenarnya bukan di tempat yang sama, jadi memang ada pergeseran gitu ya. Dan itu makanya yang menjadi tadi seperti Pak Wid bilang yang dinotis menjadi penanda bagi mereka untuk beraktivitas gitu. Karena aslinya tidak ada, Waluku itu bukan dekat sama Kartika gitu ya, tapi memang ada perbedaan yang nanti akan bergeser. Oke, namanya siapa Mbak? Hah? Luku? Lulu. Oh, kirain ini ngomong lintang Waluku namanya Luku nih. Lulu, oh Mbak Lulu ya. Nanti setelah ini ada hadiah, nanti boleh disamperin setelah itu ya. Oke, saya masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Oh dari Mas, silakan. Namanya siapa? Saya Calvin. Oke, boleh bertanya mau ke siapa? Pak Wid, Kak Bella? Dua-duanya? Ya. Saya mau nanya nih Pak, kan biasanya kalau gerhana matahari, gerhana bulan atau moon kan biasanya konotasinya kan buruk kan, jadi ada makna mungkin di desa-desa, saya tidak tahu sih kalau misalnya sekarang ada yang misalnya yang cewek langsung di luar ranjang, mitos ya namanya katanya, mitos. Kalau misalnya kayak komet, terus bulan biru, blue moon atau supermoon itu gimana ya maknanya? Apa ada makna tertentu atau gimana? Oke, ini mungkin mengulang sedikit, ada pertanyaan tentang
kadang ada beberapa fenomena yang hubungkan dengan hal-hal buruk gitu ya, dan mungkin mitos juga, tapi itu sebenarnya bagaimana gitu ya? Kalau bintang kan tadi ada yang panen, masuk layar. Kalau ini gimana ya? Oke, silakan Pak atau Kabela silakan. Simpelnya gini, kalau orang-orang dulu jelas pengetahuannya anggap saja belum berkembang atau sevariasi seperti sekarang. Jalan komunikasi juga belum banyak ya, istilahnya kirim surat naik kuda berapa hari itu sampai ke Jawa Timur misalnya, kita bayangkan seperti itu. Artinya apa yang terjadi terkait langit umumnya bersifat lokal. Nah, jadi karena lokal itu maka setiap daerah sebut setiap kelompok masyarakat biasanya punya cerita sendiri-sendiri tentang langit. Nah, kalau ada pun fenomena yang menarik perhatian, tentu akan muncul lahir cerita. Mungkin awalnya spontan, ya kayak kita aja begitu ada apa-apa, wah ini firasat ada ini nih gitu. Tapi kalau dia influencer, ya saya pakai nama modern influencer, bisa-bisa satu sekolah percaya itu ini itu. Nah bayangkan kalau itu terjadi zaman dulu, jadinya mitos, itu terciptanya mitos seperti itu. Tapi ada pula misalnya dalam soal ritual, religi, kepercayaan, mungkin melihat sesuatu yang buruk ataupun baik. Nah itu dijadikan ya karena dia pemuka, otomatis anak buah ikut semua, masyarakat, budaya seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya ada gerhana matahari pada ngumpet, ya pemukanya gitu. Di Indonesia tahun 83, ya, saya ingat banget, kita sibuk anak di luar, yang lain pada ngumpet. Jangan kan gitu, tempayan semua ditutup, jendela ditutup, seru itu. Itu udah milenial loh, udah itu tahun 1983, bayangin, udah modern, udah ada TV. Nah, jadi memang kita maklumi kalau ada ketakutan psikologis. Yang ngebayangin, katakanlah lagi kayak gini tiba-tiba gelap seperti malam. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Jangankan kita takut, saat itu di ladang yang penuh ayam, itu berlarian ke kandang otomatis. Tapi berlalu cuma semenit 2 menit, begitu sampai kandang sebagian baru ribut masuk kandang, terang lagi. Mungkin salah satunya Kak Mirsa nih, yang ikut ngalamin ketika di Palu terjadi gerhana matahari total. Jadi, nah, kita sebagai manusia, kalau zaman dulu kita bayangkan binatang aja pada takut gitu, berarti ada apa ini? Tidak pada yang wajar kan. Otomatis paling mudah, paling rentan bagi manusia kalau melihat alam seperti itu pasti khawatir. Makanya wajar untuk kita maklumi kalau yang muncul pertanda buruk biasanya. Nah itu urutannya kenapa sampai bisa itu. Jadi ya seandainya toh nanti kita dengar cerita mitos seperti itu, ya kita maklum, yaitu muncul ribuan tahun yang lalu. Mereka nggak kenal game, nggak kenal telepon, nggak kenal apa-apa gitu ya. Ya itu muncul cerita seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wid. Dari Kabela gimana? Rasanya udah terjawab semua. Sudah terjawab semua. Ya. Oke. Tambah dikit, tambah billing sedikit, boleh. Untuk masuk ke komunitas haji sendiri bisa
ada ketuanya nggak sih? Nggak kelihatan ya. Itu bisa ikut aja dulu kegiatan-kegiatannya. Biasanya ada pertemuan rutin mingguan. Informasinya nanti bisa dilihat di Instagram HAJ 84 ya. HAJ.84 itu. Double A ya, double A. HAJ.84 gitu. Itu nanti bisa ikut aja kegiatan di sana, terus nanti ngobrol-ngobrol aja sama anggota sama pengurusnya gimana cara gabungnya gitu. Gitu sih. Oke, nanti mungkin bisa ngobrol lagi di balik layar ya. Kita sharing-sharing juga. Oke, tadi Mas sudah terima ya, ada souvenir. Souvenir ini bajunya disponsori oleh Bank DKI, betul ya? Jadi kalau nggak salah ya. Jadi dia ada sponsor ini Pak, alhamdulillah. Jadi selamat bagi yang sudah mendapatkan, semoga bisa digunakan ya. Nih ke Mbak yang ini. Oke, mungkin itu saja bincang santainya. Sebelum diakhiri mungkin sepatah satu dua kalimat penutup dari Pak Wid dan Kak Bella boleh disampaikan? Ya, apapun yang kita sampaikan pada hari ini secara keseluruhan anggap saja sebagai cerminan kebudayaan. Kebudayaan bisa kolaborasi antara art, science, dan teknologi. Jadi ada keseniannya, ada sainsnya, ada teknologinya. Dengan contoh ini salah satunya ini 1000 tahun yang lalu belum ada. Dari TV-nya, komputernya, motion grafisnya, ceritanya sudah ada. Kemudian sainsnya juga udah ada. Tinggal teknologinya. Itu sebagai contoh nyata ya. Apa yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wid. Dari Kak Bella gimana? Untuk teman-teman yang memang punya passion di sini di astronomi budaya atau apapun lah itu, yuk kita berikan apa yang kita bisa untuk apa yang kita sukai. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangannya untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Oke, itu saja sajian kami untuk menemani teman-teman semua dalam pameran Kisah Bintang di Tanah Air yang diselenggarakan oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta. Bagi Pak Wid dan Kak Bella juga terima kasih banyak sudah sharing. Dan untuk teman-teman semua silakan melanjutkan menikmati pamerannya. Kita akan tutup pada pukul 4 sore ya. Ya, kita akan tutup pada pukul 4 sore, jadi bisa dinikmati kembali karena ini hari terakhir ya. Besok masih ada pameran lagi nggak ya Kak? Oh, besok masih ada terakhir ya. Jadi pekan ini adalah pekan pameran, tapi untuk besok belum tentu. Setelah itu nanti kita akan cari lagi agenda lainnya. Jadi mumpung ada dinikmati dulu sama-sama. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.